kita dari zaman jahiliyah hingga terang benderang, insya Allah kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Palembang yang telah hadir di dalam ruangan ini, serta Wakil Kepala Sekolah, rekan guru, staf TU, dan karyawan SMK Muhammadiyah Palembang yang telah hadir di sini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah hadir untuk mendukung kegiatan diseminasi ini. Sebelum memulai acara ini, mari kita mengucapkan basmalah. Pada materi saya kali ini, saya izin untuk memulai diseminasi. Di sini kita ada diseminasi tentang budaya positif. Jadi teman-teman, budaya positif. Budaya positif itu apa? Pasti kita berpikir apa budaya positif itu. Ketika kita dengar budaya positif, yang ada di benak kita pasti tentang hal-hal yang positif. Budaya. Jadi budaya positif ini adalah suatu pembiasaan yang positif. Pembiasaan ini untuk menumbuhkan karakter siswa yang baik. Jadi di kurikulum Merdeka ini ditekankan kepada pengembangan karakter siswa yang positif. Nah, gimana cara mengembangkan karakter siswa ini supaya menjadi positif? Tentunya harus ada budaya-budaya kebiasaan yang positif di sekolah. Jika tidak ada budaya-budaya positif, jika tidak ada pembiasaan-pembiasaan yang positif, maka akan minim sekali terciptanya siswa-siswa yang memiliki karakter yang positif. Nah, bagaimana cara ini adalah budaya positif ini adalah salah satunya adalah dengan menerapkan pembelajaran paradigma baru. Paradigma baru ini kalau biasanya mungkin teman-teman siswa-siswa kita itu nggak tahu, datang aja ke sekolah, mulai belajar tanpa melaksanakan budaya yang positif. Misal mereka salam dengan guru atau di depan kita sebagai guru menyambut siswa-siswa kita, siswa masuk aja mulai belajar seperti biasa tanpa adanya sikap baik dulu seperti apa, membaca doa dulu seperti apa, maka di situ akan minim terciptanya karakter siswa yang positif. Nah, bagaimana untuk menciptakan budaya positif itu? Salah satunya dengan pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara salah satunya adalah ada tentang berhamba kepada murid. Jadi kalau kita dengar berhamba kepada murid, oh kita ini menghamba-hamba kepada murid. Kalau kita berhala gitu ya, bukan seperti itu. Kita harus melihat dari sisi positifnya. Berhamba kepada murid yaitu pembelajaran pendidikan yang berpusat kepada murid. Berpusat kepada murid itu yang seperti apa? Berpusat kepada murid seperti kita pernah melaksanakan in-house training. Di situ juga dijelaskan bahwa kita harus berpusat pada murid untuk menciptakan kompetensi dan karakter siswa. Seperti apa yang berpusat pada muridnya itu? Kalau kita selama ini pembelajaran berkelompok, itu kalau ada di kurikulum 2013 kita seringnya berkelompok, membuat kelompok, berdiskusi. Jadi anak-anak yang mungkin karakter dia itu nggak bisa untuk bekerja dengan temannya, berkelompok, atau dia menghafal, kita semuanya harus yang hafalan atau harus yang kita menggambar seperti itu. Nah, kita nggak bisa di dalam satu kelas, misalkan ada murid yang ini kita tahu karakter dia ini nggak bisa menghafal, nggak bisa dia dengan mungkin membuat gambar atau dia membuat video seperti itu. Sedangkan tugas kita itu, nah kita harus lihat, kita harus tahu, kita harus adakan sebelumnya itu seperti identifikasi mana anak yang bisa untuk melakukan penghafalan, membuat video, atau mereka karakternya itu seperti apa harus kita pelajari dulu. Nah, tugas mereka yang harus kita berikan itu adalah sesuai dengan karakter mereka, kebutuhan mereka. Jadi Merdeka di situ berpusat kepada murid itu, poinnya itu bahwa kita sebagai guru harus mengikuti pembelajaran sesuai dengan karakter muridnya. Lalu pertanyaan muncul, bagaimana kita mencapai target pembelajaran kita kalau pembelajaran mereka itu tidak sama? Nah, jadi itulah tantangan bagi guru di kurikulum Merdeka ini. Tantangan
dia menghafal, bagaimana caranya supaya materi kita itu tersampaikan. Membuat video kah atau dengan menggambarkan, yang penting mereka itu paham apa materi kita dengan cara mereka. Itu maksudnya yang berpusat kepada murid untuk mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Nah, di sini dalam mengembangkan kompetensi dan karakter siswa, ibu-ibu kita semua harus tahu anak-anak harus memiliki nilai-nilai Pancasila. Ada 6 nilai profil pelajar Pancasila yang sampai sekarang pun ketika saya sampaikan kepada anak-anak, kamu tahu nggak nak, kamu tuh harusnya mau jadi apa? Kamu tuh sekolah diciptakan mau jadi seperti apa? Mereka nggak tahu, ibu-ibu. Mereka nggak tahu. Jadi kamu tuh harus memiliki nilai apa? Lulus tahunya mereka, oh saya kerja bu, saya punya penghasilan. Mereka tahunya itu aja. Tapi selama mereka sekolah, mereka itu nggak tahu mereka tuh mau mencapai apa. Jadi di sini ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang harus mereka dapatkan, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mereka harus bisa mandiri, mereka harus memiliki nilai kekebajikan global, harus bisa berpikir kritis, sehingga ketika mereka menemukan masalah, mereka tuh bisa mikir sendiri, menemukan masalahnya seperti apa, lalu mereka kreatif. Tuh. Jadi mereka di pembelajaran ini harus kita juga membentuk mereka memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, dalam menciptakan budaya positif harus ada disiplin dulu, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Boleh Bu Nadira selanjutnya? Ini, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun, disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajib itu harus ada di dalam suasana yang berbeda. Peraturan, hukuman, pasti kan kalau kita dengar kata disiplin. Nah, sebenarnya disiplin itu bukan ini yang kita sudah awamnya seperti itu, kita disiplin, oh pasti aturan, hukuman. Nah, padahal disiplin itu sebenarnya adalah diri kita sendiri yang harus mendisiplinkan diri sendiri. Namun memang ketika disiplin diri kita tidak kuat, maka harus ada orang lain yang mendisiplinkan, sehingga budaya positif akan tercipta. Dan di sini boleh Bu Nadira, pemikiran dari Ki Hajar Dewantara sama dengan pemikiran dari Gianni Gosen. Jadi menurut Gianni bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplina, murid atau pengikut. Jadi ibu rumah tangga nggak kenal tuh disiplin gitu. Tapi seringnya disiplin kita ada di murid yang disiplin, siswa yang disiplin seperti itu. Nah, disiplin seperti saya bilang tadi, disiplin itu harusnya disiplin itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Tapi kita sendiri. Namun keadaan sekarang ini memang kalau kita tidak bisa menerapkan self disiplin, maka orang lain yang harus mendisiplinkan kita. Nah, di sini timbul ilusi kontrol. Kita sebagai guru ini timbul ilusi kontrol kita, yaitu menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya, ini ada teori kontrol ya, saya pun baru tahu ya, setelah belajar CGP saya baru tahu bahwa kontrol itu ada teorinya, yaitu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu yang keempat, ada lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita terkadang sebagai guru merasa, oh ya, setelah saya omongin itu anak jadi disiplin. Setelah saya omongin itu anak dampaknya jadi
lebih pagi. Setelah kita ajari, setelah saya kasih tahu, dia jadi lebih pintar. Padahal sebenarnya itu hanyalah sebuah ilusi. Sebenarnya mereka itu mengontrol anak-anak itu, mengontrol diri mereka sendiri. Bukan karena nanti aku takut sama Ibu Sari, takut sama Ibu Emma. Sebenarnya bukan. Tapi mereka itu adalah mengontrol diri mereka sendiri untuk disiplin melaksanakan apa yang sudah seharusnya dilakukan. Misalkan melaksanakan peraturan datang pagi kan. Jadi ketika kita memaksa anakmu untuk itu nggak harus lebih cepat atau nggak harus belajar yang kuat, kalau mereka tidak mengizinkan diri mereka untuk melaksanakan itu, sampai mati pun kita nggak akan bisa seperti itu. Ya, jadi itu ilusi. Jadi ternyata apa yang kita terkadang saya sendiri pun kadang anak itu datang pagi, mungkin kemarin karena sudah aku kasih tahu, sudah aku omongin, padahal sebenarnya itu hanyalah sebuah ilusi. Nah, itu yang kita sebagai guru memang harus memahami bahwa memang disiplin itu datang dari kesadaran diri mereka. Misal kita, Bapak Ibu coba, Bapak Ibu sekarang genggam tangan Bapak Ibu, genggam tangan Bapak Ibu, betul genggam. Misal saya bilang buka Bapak Ibu, buka. Tutup Bapak Ibu, tutup. Sebenarnya Ibu membuka dan menutup kan? Membuka dan menutup. Jadi apa yang saya sampaikan itu hanyalah sebuah ilusi. Kalau Bapak Ibu nggak mau buka, nggak buka, mau sampaikan buka, Bu Sari buka. Bu Sari nggak mau bukanya. Jadi itu bukanlah suatu perintah, tapi hanyalah sebuah ilusi. Jadi memang itu yang harus kita sadarkan ke anak-anak, kesadaran untuk sebuah disiplin. Nah, di sini disiplin positif tadi untuk mereka mendapatkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalarkritis, berpendidikan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Saya sempat tanya ke anak-anak, apa yang anak-anak yang terlambat itu pernah saya dudukkan di sini. Ada 7 kebetulan hari itu yang terlambat. Saya dudukkan di ruang kita yang AC ini, bukan di lapangan, bukan dengan marah-marah, enggak. Saya dudukkan mereka di sini. Di situ saya tanya kepada mereka, kalian itu, saya sampaikan, kalian itu harus memiliki 6 profil pelajar Pancasila. 1, mereka nggak tahu semua kan. 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan. Apa yang salah? Tolong sampaikan ke kami. Apa yang kurang? Apa yang belum dilakukan oleh sekolah? Sehingga sepertinya kalian itu tidak beriman, tidak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak mulia. Kira-kira kalau kalian terlambat, kalian memiliki akhlak yang mulia nggak? Enggak, Bu. Terus apa yang harus dilakukan sekolah supaya kalian memiliki akhlak yang mulia? Apakah kurang yang dilakukan oleh sekolah? Enggak, Bu. Saya minta contoh ke mereka. Coba. Jadi apa kegiatan-kegiatan sekolah yang menumbuhkan keimanan kamu, ketakwaan kamu, dan akhlak kamu? Disebutkan sama mereka. Jadi sekolah sudah melakukannya, sudah. Jadi apa yang salah? Kami sendiri, Bu, yang salah. Kami sendiri yang tidak sadar. Itu mereka di sini. Saya jelaskan semuanya ini. Jadi itu saya mandiri. Apakah sekolah tidak menempa kemandirian kamu? Sehingga kalau WC itu mau berdua. Sehingga kalau mau beli apa itu selalu berdua. Apakah berat yang kalian bawa itu? Apakah tidak muncul kemandirian itu? Terus kalau bukan temannya dalam satu tim, misalkan KWU ditunjuk sama satu tim yang lain, harus sama temannya sendiri. Apakah kurang kemandirian? Enggak, Bu. Sudah cukup. Jadi apa yang salah? Kami salah. Kami yang tidak memiliki kesadaran. Nah, jadi mungkin hal-hal seperti itu ya bisa kita lakukan ke murid-murid kita untuk menumbuhkan kita. PR kita ini bukan meluruskan mereka, tapi menumbuhkan rasa kedisiplinan mereka, rasa keimanan mereka. Nah, pasti kita semua sudah tahu mandiri, benar itu karena kita pernah ingat poinnya. Kita lanjutkan, Bu Nadira. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Menurut Gary Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Jadi ketika mereka melakukan suatu kedisiplinan, itu ada 3 hal yang memotivasi untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, lalu untuk mendapatkan imbalan, lalu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Di antara 3 motivasi ini ada motivasi yang baik untuk mereka, tapi bisa jadi menjadi bumerang. Misal, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ketika mereka mencoba untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ini suatu saat akan mereka langgar. Karena mereka arahnya ke situ. Oh, ketika ketemu bapak yang ini, saya terlambat gak dihukum. Oh, ketika ini saya menghukum. Jadi pembiasaan kebudayaan budaya positif dia ini tidak tertanam di diri mereka. Mereka hanya takut karena hukuman. Tapi hukuman itu bisa terhenti karena tadi. Oh, dengan ibu ini berpikir ini saya tidak hukuman kalau terlambat, kalau ini tidak dapat hukuman. Nah, itu berarti budaya positif kita di sini belum tertanam secara maksimal. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini sama juga. Ini bisa menjadi bumerang. Misal kita tidak memberikan penghargaan lagi, maka mereka akan timbul rasa kecewa. Oh, aku udah dapat imbalan dengan bapak yang ini datang terlambat. Oh, aku dapat imbalan, aku udah gerak jawab. Oh, dengan Ibu Fitri, aku belajar matematika, selalu dapat kalau benar dapat coklat misalkan. Nah, ketika dengan Ibu minta, saya nggak dapat coklat. Nah, di sini akan timbul kekecewaan di hati mereka, sehingga enggan ketika mau belajar dengan guru yang lain. Ini salah satu contoh saja. Lalu yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang paling baik yang harus mereka miliki. Motivasi inilah yang harus kita bangun, yang harus kita sadarkan kepada murid-murid kita. Kebutuhan dasar manusia. Motivasi tadi itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, lalu ada kebebasan dan juga ada kesenangan serta bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar yang manusia harus miliki. Harus mereka kebutuhan dasarnya, oh, aku mau bebas, anak-anak itu. Aku mau bebas, aku mau ini, aku mau jajan di sini, aku mau datang sesuka hati. Itu adalah kebutuhan dasar mereka sebenarnya. Sama kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar kita juga gitu. Kita kebutuhan dasar kita nggak mau diatur, kita mau seperti apa. Nah, lalu ada rasa kasih sayang dan rasa cinta diterima. Anak-anak kita ini sebenarnya butuh kasih sayang. Hampir 30% anak-anak kita ini broken home. Hampir 30% orang tuanya cerailah atau berpisahlah seperti itu. Kakaknya pun mungkin ada masalah seperti itu. Jadi mereka itu sebenarnya butuh kasih sayang dan melakukan hal-hal yang tidak mereka yang melanggar aturan, misalkan itu untuk mencari perhatian, mencari perhatian. Jadi coba memberi kasih sayang kepada mereka, memberi jangan kepada mereka mungkin tanpa ke tapi kadang sering memang kita sama-sama belajar waktu yang memang yang tepat adalah ya bukan di sekolah tapi di rumah. Nah, sekarang ada di mana? Sekarang ada di sekolah. Berarti HP kamu harus di sini. Ayo kita coba memahami bahwa kebutuhan dasarnya itu sebenarnya mereka tuh butuh kebutuhan dasar kesenangan, tapi kita coba menempatkan sebagai
ada posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru. Posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, lalu kita sebagai teman, lalu kita sebagai pemantau, dan kita sebagai manajer. Kalau Bapak Ibu melihat 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Belum tahu, mungkin artinya Bu Ibu Bapak sudah sedikit sering mendengar, kira-kira ada di posisi mana? Kalau saya mulai dari ujung, Pak Ardina, kira-kira Pak Ardina ada di posisi mana Pak? 3, sebagai teman. Pak Latif 1, penghukum. Pak, ini semua diperbolehkan ya. Sekarang kita coba memahami kita ada di posisi mana. Pak Purman 3, Pak Marus 3, Bu Rizky 3, Bu Leni 4, Bu Sari 2, Ibu Fitri 3, Bu Re 3, kalau Bu Mut 1 dan 4, 1, 2, 3, 1 dan 3. Kalau Bu Farun 3 sama 5. Kalau Ibu Royan, Pak Royan 3, 4, 5. Ibu Erma 3. Jadi teman-teman sepertinya sudah tahu berada di posisi. Jadi 5 posisi kontrol. Kalau kita sebagai penghukum, setiap anak salah langsung kita hukum. Tidak buat PR, tegak datang kelas. Datang terlambat, balik, penghukum misalnya ya. Lalu pembuat rasa bersalah tadi datang terlambat. Kamu tahu nggak? Kamu datang terlambat? Tahu, mem. Kalau kamu datang terlambat, saya di mana kepala sekolah? Kamu mau saya di mana kepala sekolah? Itu satu contoh ketika membuat rasa bersalah. Kalau kamu memakai ini si deterjennya ini habis, saya mau ambil lagi, nggak boleh kepala sekolah, saya kena marah. Itu pembuat rasa bersalah, ya. Lalu sebagai teman, nah ini sebagai teman, kalian tanya apa masalah kamu. Di posisi menjadi teman, anak salah tetap kita iakan. Misalkan dia salah nih, datang terlambat. Kenapa terlambat? Minumin. Aku tadi ban aku pecah. Ban pecah, habis bensin pulo. Oh ya sudah, masuklah. Tapi jangan tolong budi kayak kau lewat sana. Itu sebagai teman. Salah satu contoh kalau anak salah. Lalu kalau pemantau, kalau kita ada di dalam kelas, yang pemantau itu seperti kita lagi ngajar, terus ada anak main HP, kita lihat, banyak itu main, itu tahu kita, terus kita lanjut ngajar, terus yang di situ ngobrol, kita cukup tahu dia ngobrol, sudah, ketika semua sudah selesai, anak mau kumpul semuanya itu kumpul, tugasnya di situ kita, Abe, mana tugas kamu? Nggak Bu, ngerjain, atau ketika mau kumpul belagakan karena nggak mengerjakan, dia sibuk ngobrol dan juga sibuk main HP. Nah di situ langsung dia memberikan hukuman. Seharusnya kalau kita kan biasanya, bukan seharusnya ya, ada kalau kita berada di posisi yang lain, Abi main HP, stop main HP, lagi jelaskan, nah kan kayak bukan pada posisi pemantau. Kalau di posisi pemantau itu kita diemin aja, tapi kita tandain itu ya. Lalu yang terakhir adalah sebagai posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi terbaik. Kita bisa menjadi posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Ini manajer adalah posisi terbaik. Tapi tidak semuanya mutlak ada di manajer. Misal, tetap kita akan memberikan hukuman, misal anak salah, atau kita memberikan dispensasi ketika memang kita harus berikan dispensasi, dan kita bisa jadikan teman, tapi tetap mereka dihukum karena mereka salah, dan kita tetap menjadi yang memantau tadi, kita melihat tapi kita tegur.
Jadi bukan kita memantau, kita biarkan saja. Jadi posisi manajer adalah posisi terbaik. Kita sebagai guru, kita bisa semuanya, kita bisa menjadi memantau apapun semua yang mereka kerjakan, tetap ada di pengawasan kita. Mereka salah nggak, kita biarin aja atau kita sembunyikan, karena kita teman kan, jadi teman kayak itu kan. Jadi posisi terbaik adalah posisi. Nah, di dalam posisi manajer ada posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut dosen. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika mereka salah, kita nggak serta-merta, aku nggak mau tahu. Itu harus kita identifikasi dulu, harus kita tanya dulu, apa, kenapa, dan di situ kita nggak langsung memberikan saran, tapi kita jadi menurut kamu apa yang harus kamu lakukan supaya hal itu tidak terjadi lagi. Datang, dia tidak mengerjakan PR karena sibuk main HP, malam scroll TikTok. Akhirnya lupa untuk mengerjakan tugas. Kita tanya, kenapa nggak membuat PR? Lupa, semalam aku tidur malam. Kenapa tidur malam? Karena itu Bu, pada saat scroll TikTok, scroll IG, nonton Bunda Korwa, lupaan Bu, itu ngerjain tugas. Nah, menurut kamu itu salah nggak? Kita tanyakan, salah Bu. Sebaiknya apa yang kamu lakukan supaya hal itu tidak terjadi? Kerjain tugas Bu, mungkin ya saat jawabannya kerjain tugas dulu Bu, baru scroll TikTok, atau kerjain tugas dulu Bu, baru main Instagram. Jadi atau saya nggak main Instagram, saya nggak main TikTok, saya mengerjakan tugas. Atau pulang sekolah Bu, harusnya saya kerjain tugas, baru sudah saya santai, saya bisa main HP. Nah, itu harus Bapak Ibu kita mulai coba kita terapkan kepada anak-anak kita supaya kita merasa kita lebih dekat dengan mereka dan mereka juga dekat dengan kita. Mereka merasa diperhatikan, kebutuhan dasar mereka merasa dicukupi. Oh, ibu ini perhatian dengan aku. Oh, ibu ini sayang dengan aku. Oh, ibu ini memberi solusi. Kadang kita nanya dulu, kita tidak dapat solusi, dikakui lagi ya dong. Oh, padahal guru kita ini kan guru mereka, yang mana tempat mereka mengadu, tempat mereka bercerita. Jadi memang ayo kita sama-sama coba terapkan itu sekarang ke mereka. Terus kita dihukum nggak anak-anak itu? Kan nggak menjaga. Kayak kita akan cari opsi. Sekarang kamu kerjakan. Itu tetap kita kasih hukuman kan atas apa yang tidak mereka mereka tadi buat salah. Tapi kita tumbuhkan dulu kesadaran mereka bahwa mereka salah dan mereka menemukan caranya sendiri. Jadi nanti kalau kamu ada PR, kamu harusnya bagaimana? Kerjain PR dulu Bu, pulang sekolah baru saya main HP. Selanjutnya ada, nah salah satunya lagi itu restitusi adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah salah satu cara untuk menumbuhkan budaya positif, disiplin positif kepada siswa. Ini ada prosedurnya. Jadi keyakinan kelas itu adalah aturan-aturan di kelas yang sudah kita sepakati bersama siswa dan juga guru. Mungkin di mata pelajaran masing-masing beda. Nah, kalau yang di praktek mungkin kamu pakai baju praktek. Nah, di sini adalah diskusi dulu antara siswa dan juga guru. Diskusi apa ya yang harus kita lakukan? Sebenarnya kelas kamu ini mau bikin apa? Mau kelasnya nyaman Bu, mau tenang? Kan anak tuh tanya mau tenang, mau nyaman. Di situ diskusi. Suruh mereka, kasih mereka kertas, catat kalian itu inginnya apa. Nah, sudah dicatat, terus disusun.
Mungkin Ibu bisa mengerjakannya di papan tulis ya. Disusun apa yang keinginan mereka, tulis semua. Setiap siswa tahu apa yang keinginan mereka catat. Mungkin ada yang sama di situ, mungkin ada yang beda. Nah di situ Ibu Bapak pilih kalimat-kalimat yang negatif jadikan positif. Misalkan tidak buang sampah. Jadi kalau kalimat positifnya menjadi buang sampah pada tempatnya. Tidak ngakoi. Kalau kita kan tidak bullying. Berarti tulisnya di situ bukan tidak bullying, tapi saling menghargai dan menghormati. Kita kan kalau sudah tumbuh rasa menghargai dan menghormati, kita tidak akan ngatain wong. Jadi harus tuh di situ Bapak Ibu juga harus jelaskan. Mungkin mereka kurang paham kata menghargai dan juga kata menghormati. Setelah itu Ibu Bapak tinjau lagi, lalu temukan nilai-nilai kebajikan di situ. Temukan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai positif, nilai-nilai yang baik. Misal kalian buang sampah pada tempatnya, kelas kalian akan bersih, nyaman. Nah, lalu tinjau lagi untuk menyatukan peraturan yang mirip. Peraturan-peraturan yang mirip, mungkin kata-katanya itu disatukan. Tinjau lagi, banyak peninjauan di dalam membuat kira-kira ini. Karena keyakinan ini harus diterapkan secara bersama-sama, nggak bisa 1-2 orang saja. Jadi setelah ditinjau ulang, semua menyetujui, silakan dibuat di kertas kantong, lalu ditempel di kelas, dan bagusnya semua warga di kelas itu menandatangani. Ya. Nah, ini adalah salah satu budaya positif yang saya kerjakan di kelas, yaitu membuat keyakinan kelas bersama kelas 10, kelas 11. Lanjut Bu, ini salah satu ini sebenarnya video tapi nggak bisa diklik. Nah, ini saya kasih mereka sticky note untuk mereka menulis. Saya kasih sticky note tulis, terus saya tempelkan ke papan tulis dan mereka membaca. Udah semuanya dilaksanakan, sudah dipindahkan ke dalam karton. Di situ mereka menandatangani. Ini ada proses mereka menandatangani. Nah, ketika sudah ditandatangani, itu ditempel sama mereka di kelas. Nah, di sini bisa kita terapkan. Misal buang sampah. Keyakinan kelas kita apa, anak-anak? Tidak membuang sampah pada tempatnya. Berarti sampah itu harus ambil dan keluar. Jadi itu bisa jadi motivasi untuk mereka. Ini salah satu caranya. Mungkin Bapak Ibu bisa terapkan nanti di pelajaran Bapak Ibu, karena tiap keyakinan mata pelajaran itu mungkin beda. Ada yang produktif mungkin beda, pakaiannya harus apa, yang ismupa juga mungkin beda. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Ternyata nggak Bapak Ibu, kecil ya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak salah, tadi kita menanyakan keyakinan kelas yang seperti apa. Keyakinan kelas kita apa? Bu mengerjakan tugas. Keyakinan kelas kita apa? Bu datang tepat waktu. Jadi kita dengan ada kalimat tidak datang terlambat, itu namanya negatif. Berarti datang tepat waktu. Itu kita sampaikan keyakinan kita apa yang bukan atau yang mengerjakan tugas. Terus kita tidak
ibu, uang lain juga pernah, tapi sekarang kita bangun lagi, setiap orang pasti pernah melakukan itu. Kita bangun, di situ sebenarnya ada cara yang kita bangun kepada diri anak-anak itu untuk kesadaran diri mereka bahwa oh iya yang aku lakukan ini salah, orang lain juga pernah melakukan itu. Sekarang apa yang harus dilakukan supaya kesalahan itu tidak terjadi lagi. Setelah mereka cari solusi, nah disitu kita sebagai kontrol. Sudah bu, mungkin ada ya anak yang usil kan yang bisa, sudah bu, udah gawe ke dengan saya baik. Di situ posisi guru sebagai kontrol supaya tugas dan materi yang ingin ditata itu tetap tersampaikan dan terpenuhi. Lanjut, Naya. Nah, di sini di dalam segitiga restitusi ini, kira-kira Bapak Ibu mungkin bisa berbagi, mungkin bisa apa yang pernah kasus Ibu, Bapak, mungkin mirip untuk yang di segitiga restitusi ini. Kira-kira sekarang mereka tumbuh nggak kesadarannya? Mungkin ada yang mungkin berbagi di BK misal Bu Mutia, di BK Bu, kasus-kasus anak itu banyak mereka seringnya datang terlambat ya Bu Mutia ya. Alasan mereka rata-ratanya karena kesiangan, terlambat bangun, jauh dari rumah, begadang, main HP, game. Itu tantangan kita di abad berapa ini? Tantangan kita di tahun 2023 setelah pandemi corona ini, bahwa anak-anak itu sudah kecanduan dengan gadget. Jadi kalau kita berada di posisi kita sebagai penghukum, kita akan capek. Kitanya yang capek, mereka nggak capek. Kita selalu hukum. Ketika mereka salah, kita selalu hukum. Kitanya yang capek, mereka nggak capek. Dan pembuat dosa bersama juga. Dan hati anak-anak itu, nggak tahu kalau ibu yang memang marah. Nah, enak kalau ada anak-anak yang sadar, ini kasihan, marah. Ada empatinya, kan anak-anak kita ini misal itu ibu ini kasihan, dimarah, salah sekolah, misal. Tapi apakah semua seperti itu? Mungkin mereka nggak berpikir, mereka mungkinnya tidak tahu kok gitu ya kenapa. Jadi mungkin teman-teman sama-sama kita mengatakan kita berada pada posisi manajer, kita tanya anak-anak tadi apa yang sudah mereka lakukan di rumah, kenapa bisa terlambat, kenapa bisa tidak mengerjakan tugas. Nah di sini ayo kita bangun budaya positif di sekolah. Mungkin kita bisa kita ingin ada mereka itu menyapa kita coba beri contoh, kita duluan yang sapa. Terlepas dari misalnya kita nyapa dia, Ina bagusnya baju kau, Ina tapinya, mereka akan timbul kesadaran di dalam diri mereka. Wih, ibu ini nunggu aku. Timbul rasa malu di diri mereka. Kok ibu duluan nih yang nunggu aku? Pasti besoknya insya Allah mereka akan duluan yang nunggu kita. Bisa ini berarti tak kurang. Tapi kalau kita juga lewat saja, kita lagi sibuk berjalan main HP, nah sudah. Aku ada anak itu juga kayak itu dengan kita. Ayo kita sekolah vokasi, kita sekolah hospitality, pariwisata, keramah-tamahan. Anak itu memang kita inilah beban kita, guru digugu dan ditiru. Kita ditiru, baju kita ditiru oleh mereka, omongan kita ditiru oleh mereka. Kita ngomong kasar, kita ngumpul-ngumpul memang itu penting
ya kita kalau kita ngobrol, kalau ada murid kita hati-hati karena mereka pun mungkin akan menerapkan itu di sekolah ini sama. Jadi kita, ayo kita usahakan budaya kita dulu menyapa mereka sebelum mereka menyapa kita. Nanti budaya itu akan tercipta, mereka yang menyapa kita selalu senyum. Kalau sekarang lumayan ya, sudah lumayan mereka tuh salam. Kalau dulu sebelum corona pasti saling, mereka saling sebelum corona saling enggak mau. Tapi memang memang corona keadaan yang memaksa untuk mereka tidak saling dengan kita, tapi akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Menjadi suatu kebiasaan. Nah ini jadi budaya negatif. Nah ayo kita kembangkan ini untuk menciptakan suatu budaya yang tidak ada menanggapi, mengatakan, mungkin ada yang kurang dari yang sampai boleh. Ada yang tanya juga boleh. Kalau bisa, silakan. Yang insya Allah bisa kita coba terapkan di sekolah kita. Tetapi memang banyak faktor yang mungkin perlu kita hadapi dan yang perlu kita antisipasi, misalnya kebiasaan juga, jadi kemudian juga perilaku, dan juga memang satu lagi yang paling penting kembali ke kita sendiri. Kembali ke kita sendiri, apakah kita juga mau, apakah kita memang kalau orang bertarung itu tipe pejuang, atau pekerja, dan ini memang juga harus berkesinambungan. Jadi tidak hanya sekedar mungkin minggu pertama berjalan, minggu kedua tidak berjalan, minggu kedua hilang. Yang pertama kita mulai bangkit, hilang. Ini mungkin sebagai tambahan bahwa hal ini kalau bagi kami sebagai guru tentu merupakan hal yang baik, hal yang positif, dan selama itu tidak menyalahi apa namanya norma-norma yang ada, saya kira bisa diterapkan. Cuma mungkin harus berkesinambungan dan kita harus berkolaborasi, karena tidak bisa hanya satu pihak saja yang bergerak, tapi pihak lainnya santai atau diam. Jadi semuanya harus bergerak, bekerja sama, berkolaborasi, karena yang kita arahkan, yang kita inginkan bukan lagi. Ini benar justru dan juga punya kata. Dan kalau kita kalau mau dimakan dengan cabutnya makan, tapi usiakan perlu dari macam kata kita harus apa namanya. Benar sekali yang disampaikan oleh Seambri. Jadi kita perlu melakukan flashback, apakah yang budaya kita di sini memang sudah benar-benar tertanam sebagai budaya positif atau belum. Karena belum dikatakan budaya kalau belum terlaksana secara terus-menerus atau mau disuruh-suruh gimana, itu belum dikatakan suatu budaya. Jadi kita lakukan bersama-sama. Nah ini salah satu contoh saya tadi video saya melakukan keyakinan kelas. Ada satu lagi yang saya lakukan itu ada ice breaking. Nah boleh mungkin Bapak Ibu melakukan budaya positif ice breaking kepada ice breaking itu nggak selalu tentang yang senang-senang itu enggak. Tapi tadi
tadi saya melakukan di kelas 12 perhotelan 1, ice breakingnya adalah berupa mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri. Saya meminta anak-anak untuk menundukkan kepala dan ingat apakah mereka sudah melakukan prestasi selama ini. Ketika mereka mendengar kata prestasi, maka yang ada di pikiran mereka itu adalah sertifikat, piala, piagam. Padahal prestasi itu bukan tentang itu saja. Tapi ketika mereka mengantar orang tua ke pasar, itu sudah suatu prestasi. Ketika mereka membantu orang tua, ngasih makan adik, masak berat, masak nasi, mereka berusaha bangun pagi, itu sudah prestasi. Terima kasih kepada diri kamu. Saya sampaikan terima kasih nak kepada diri kamu, dan mereka nangis semua. Jika saya itu nangis tadi, jadi makasih Pak Burhan nangis, apa Burhan ya? Jadi apa namanya, mereka nangis ketika kamu ada masalah dengan orang tua kamu. Terima kasih kepada tubuh kamu, terima kasih kepada badan kamu, sudah kuat, sudah mampu sampai sekarang. Saya pun menanyakan, kamu sekolah sekarang sudah berapa? 3 tahun? Bukan, dari pertama sekali. Hitung 11 tahun 7 bulan. Kalau mereka kan 11 tahun 7 bulan, kan capek nggak? Tuh kalau kita pikir, kita dulu kan juga seperti itu. Capek nggak? 11 tahun 7 bulan kamu sekolah. Capek men. Ada yang bilang enggak capek. Tapi kebanyakan bilang capek men, capek. Jujur, capek. Apa yang kalian capekkan? Cari uang enggak? Saya bilang gitu. Uang sekolah dibayarin, makan dikasih. Mungkin pas di SMK Muhammadiyah ya, dewi-dewi mereka gak punya penghasilan sendiri, gak tahu kerja. Tapi sebelumnya kan mereka nggak bisa kerja. Mereka cuma berpikir aja, cuma belajar aja, tapi capek. Kenapa capek? Beban hidup, jangan untuk mereka, beban hidup. Jadi terkadang kita nggak tahu beban hidup mereka itu seperti apa di rumah. Nah kalian mau kasih nak, saya bilang, kalian mau kasih sama tubuh kamu, sudah berusaha kuat, sudah berusaha tetap sehat sampai sekarang, mampu mengerjakan, mampu menuruti apa yang kamu mau. Setelah nangis ya, nangis mereka semua nangis. Mereka senang-senang kalau kamu nangis. Saya ingat orang tua, saya ingat adik, saya ingat ibu, saya ingat orang tua yang sudah cerai, saya ingat saya sekarang sendiri. Nah ini kayaknya kita kayak anak-anak kita yang tidak lagi sekolah, tapi karena keadaan, berarti mereka tuh tidak mampu, tidak sekuat kamu nak, saya bilang. Ada teman kamu yang udah nggak masuk lagi? Ada men. Mereka nggak sekuat kamu, nggak sekuat tubuh kamu, nggak sekuat sehebat pikiran kamu untuk tetap berada di sekolah ini dengan segala macamnya. Terima kasih kamu ketika datang ke sini masih kuat dengan guru yang A, karakter guru yang B, karakter guru yang C. Mereka mampu dan mereka kuat bisa menghadapi ini semua. Terima kasih. Tepuk tuh bahu kamu, saya bilang. Ditepuk sama mereka dan mereka nangis. Terus saya biarkan mereka selama 5 menit kurang lebih untuk meresapi itu, dan baru saya mulai pelajaran. Itu termasuk ice breaking. Jadi ketika mereka sudah lega, rasanya mereka setelah mulai belajar lagi itu timbul semangat yang baru. Saya rasa tuh ada semangat yang baru di diri mereka. Di situ kelas aktif. Karena mungkin mereka tuh pengen nangis tapi malu ya. Tapi kalau tidak ada event ya, mereka nak nangis kan tidak mungkin. Jadi di situ nangis berjamaah keluar. Apa yang ada di dalam diri mereka, beban yang ada di dalam mereka keluarkan. Jadi saya rasa seperti mungkin teman-teman punya cara ice breaking yang lain. Tolong berbagi dengan kita di sini. Karena tadi menghilangkan stres mungkin juga bisa dengan apa gitu, menari atau apa, senam, atau mungkin nanti ada teman-teman ya tadi kalau ada contoh-contoh ice breaking yang lain dibagi. Jangan ragu untuk membagi, karena kita di sini sama-sama. Jangan aku dikatoi baik punya ice breaking yang kayak ini. Tidak. Kita menemukan solusi. Misal, oh kayaknya bukan menjelekkan, menyalahkan, tapi kita
Gusnian kalau ditambah A, ditambah B, dan ditambah C. Ayo sama-sama Bapak Ibu kita menciptakan budaya yang positif dan anak kita supaya sehat, supaya segar. Sehat itu bukan cuma perkara badan, tapi mental dan juga batin mereka. Jadi mereka belajar diam-diam, mungkin batinnya sedang terluka. Ayo kita sebagai guru menjadi ibu. Nah ini yang keyakinan kelas. Bu, boleh soalnya sedikit ini. Mungkin di dalam membuat keyakinan kelas ini teman-teman berkreasi mempunyai yang lebih baik. Boleh, ini yang awal ya, saya sedikit beri. Kalau saya seperti ini. Nah ini saya membagikan sticky note kepada anak-anak dan mereka menulis kelas impian mereka seperti apa. Kamu nak kelas impian kayak apa sih? Tulis kelas impiannya. Kalau mungkin aja nanti pas di pelajaran Bapak Ibu mereka membuat, mungkin di pelajaran seni budaya kelasnya pengen ada lukisan atau ada apa, jadi mereka akan membuat keyakinan kelas, berusaha untuk membaguskan kelas itu. Indah, konteks indah itu seperti apa? Oh berarti mungkin ada beda pandangan, jadi mereka akan termotivasi untuk menciptakan keindahan itu. Ini proses mereka menulis. Mungkin dalam keyakinan kelas itu, misal ada yang tidak melaksanakan, bagaimana? Ada yang tidak melaksanakan keyakinan itu, apa yang akan kita lakukan? Di situ ada disebut kompensasi, konsekuensi. Nah, jadi ketika kita sedang membuat suatu keyakinan kelas, maka ketika mereka melanggar, kita memberi suatu sanksi, itu bukan hukuman namanya, tapi adalah konsekuensi. Jadi bukan hukuman. Kalau hukuman itu adalah tanpa suatu keyakinan sebelumnya. Jadi memang sudah mereka buat salah, kita hukum. Lebih kepada suatu aturan yang kalau aturan kan kita mau nggak mau kita harus ikutin punya aturannya, harus pakai helm. Padahal dalam hati kita mungkin nggak setuju harus pakai helm misal ya, kita nggak, tapi itu suatu aturan. Ketika pelanggar kita dapat hukuman. Tapi kalau keyakinan kelas, keyakinan itu kita yakini itu bisa baik, itu bisa benar. Jadi yakin kita, tapi beda ya, keyakinan dan aturan tadi itu dia mirip, tapi itu tadi lebih kepada diri kita bahwa
kalau aturan mau nggak mau, setuju nggak setuju, kita harus ikuti. Tapi kalau keyakinan, kita setuju, kita ikut membuatnya, dan kita harus patuh di dalam keyakinan itu. Nah, ketika kita melakukan suatu pelanggaran terhadap aturan, maka sanksi yang kita dapat itu namanya hukuman. Tapi kalau keyakinan, kalau kita tidak melaksanakan keyakinan keras itu, maka itu disebutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi. Misal, catat 100 kali anak tidak menggunakan dalaman jilbab. Anak tidak menggunakan dalaman jilbab. Kita beri dia sanksi. Kamu tulis di kertas tulisannya, saya tidak akan mengulangi lagi sampai 100 kali. Menurut Bapak Ibu, itu adalah suatu hukuman ataukah suatu konsekuensi? Menurut Bapak-Bapak, hukuman. Kalau menurut ibu-ibu, hukuman. Karena itu adalah suatu aturan di sekolah ini. Sebenarnya, memangnya kenapa dengan dalaman jilbab, istilahnya itu? Makanya kenapa dengan dalaman jilbab? Apakah kepala saya jadi pecah Bu kalau nggak pakai ciput, gitu kan? Apakah saya ini jadi gila kalau nggak pakai si ciput? Banyak anak-anak yang nggak mau pakai ciput, nggak mau pakai dalaman jilbab, tapi mereka harus memakai itu karena itu adalah suatu aturan. Jadi ketika kita tulis 100 kali, itu adalah suatu hukuman. Tapi kalau kita coba tanyakan keyakinan, memang ini yang mungkin harus kita sosialisasikan lagi kepada anak-anak kita. Aturan itu harus menjadi suatu keyakinan bagi mereka. Udah kayak dalaman jilbab, terlihat akan lebih rapi. Rambut kamu tidak akan keluar karena rambut adalah aurat. Kalau keluar sedikit aja itu sudah kelihatan, itu kamu sudah membuka aurat seperti itu. Nah, mungkin memang kita perlu nanti mensosialisasikan kepada anak-anak kita tentang aturan-aturan sekolah ya, supaya mereka menjadi keyakinan. Berharapnya keyakinan ini bisa menjadi suatu budaya yang positif bagi mereka. Budaya positif ini penting untuk menciptakan karakter anak-anak kita supaya tercipta 6 profil pelajar Pancasila tadi, yang bernalar kritis, yang berkebinekaan global, yang mereka kreatif gitu. Terus ada lagi anak ini yang bertanya, berarti kami tidak perlu inovatif. Nah, di sini yang kita ini harus pintar-pintar. Kami tidak perlu ya, misalkan membuat suatu karya, suatu produk, menciptakan. Karena mereka memahaminya sedikit, pemahaman mereka itu kurang, bahwa mungkin dalam penerapan inovasi, membuat karya-karya yang edukatif itu masuk di dalam bernalar kritis sama kreatif gitu. Jadi mungkin memang kita ayo Bapak Ibu, kita sebagai guru lebih lagi mensosialisasikan 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini untuk menciptakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, mungkin di sini sampai di sini sedikit designasi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kota Palembang. Semoga bermanfaat, kita bisa berdiskusi dan belajar bersama. Jangan bosan-bosan Bapak Ibu, kalau saya minta masukan, mohon bantuan masukannya, karena saya sebagai